Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Lu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku masih kembali mengupdate berita kabar kasus kematian artis Thailand yaitu Teng Monida. Teman-temanku semuanya, pada hari ini kepolisian tim penyidik Nonthaburi telah memberitahukan hasil serta kesimpulan dari kasus kematian Teng Monida. Dan di aula ini sudah menampung ribuan awak media, sekitar seribuan lebih awak media yang sudah hadir untuk meliput penjelasan dari rangkuman tim penyidik Nonthaburi. Dan pada penjelasan hari ini, tim penyidik kepolisian Nonthaburi telah menyiapkan banyak sekali barang bukti. Barang bukti ini pastinya akan mendukung penjelasan yang diberikan oleh tim penyidik Nonthaburi. Dan di sini tim penyidik Nonthaburi mengatakan bahwa ada 335 alat bukti yang sudah dikumpulkan. Dan ada 40 berkas, serta ada 88 alat bukti yang berupa benda. Kemudian ada 200 bukti CCTV. Dan kemudian untuk jumlah saksi yang dikumpulkan itu ada 124 saksi. Nah, ini saksi kenapa bisa sebanyak ini? Karena ini semua dikumpulkan ya, total dari saksi yang sudah dimintai keterangan oleh tim penyidik ada sekitar 124 saksi. Dan yang terakhir ada 2000 lembar dokumen yang sudah disiapkan. Nah, ini sepertinya lembar-lembar dari BAP ya. BAP ini artinya berita acara pemeriksaan. Nah, jadi semua dokumen-dokumen ini dikumpulkan. Jadi semua keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi apapun itu ya, itu semua dicatat dan ditulis melalui lembaran-lembaran dokumen ini hingga mencapai jumlahnya 2000 lembar. Nah, inilah kabar yang teman-teman yang kita semua tunggu, penjelasan dari tim penyidik kepolisian Nonthaburi. Oke, teman-teman, sebelum aku menjelaskan hasilnya, di sini aku pingin menjelaskan mengenai Dr. Porntip dulu, karena di sini Dr. Porntip ada kaitannya mengenai penjelasan yang diberikan oleh tim penyidik Nonthaburi. Jadi Dr. Porntip ini kembali diwawancara oleh sejumlah media televisi, dan di sini wartawan bertanya apa saja yang harus dipersiapkan oleh masyarakat Thailand ketika kepolisian menjelaskan mengenai rangkuman dari kasus kematian Teng Monida besok. Nah, di sini pada malam harinya ya, yaitu pada tanggal 25 April semalam, Dr. Porntip menjelaskan bukti CCTV dan juga foto yang sudah diedit oleh beberapa oknum. Nah, di sini Dr. Porntip tidak menjelaskan siapa oknum-oknum tersebut ya. Nah, di sini kita harus benar-benar mengecek yang mana yang asli, jangan sampai kita kemakan hoax. Karena di sini Dr. Porntip bilang bahwa yang menjadi penentu bukti dari semua bukti yang kuat itu adalah berasal dari CCTV. Ketika diwawancara oleh pihak media televisi, di sini Dr. Porntip menjelaskan mengenai hasil otopsinya yang mengenai luka 30 cm di paha Teng Mo ini. Nah, itu adalah luka yang utamanya. Sedangkan ada terdapat luka-luka lainnya seperti goresan-goresan itu sebanyak 20 goresan, yang mana goresan itu terdapat beberapa di punggung dan juga di paha dan di kakinya Teng Mo. Dan Dr. Porntip juga bilang bahwa di paha Teng Mo sendiri itu selain luka lebar yang 30 cm, itu juga ada 10 luka yang seperti goresan-goresan, itu ada 10 luka lainnya yang terdapat di paha Teng Mo sendiri. Nah, itu Dr. Porntip bilang bahwa luka itu nggak mungkin terkena baling-baling. Karena luka itu adalah luka yang tipis-tipis ya, teman-teman, bukan luka yang dalam seperti luka yang 30 cm itu. Dan di sini Dr. Porntip menjelaskan bahwa 10 luka kecil-kecil yang ada di paha itu bukan disebabkan oleh baling-baling, karena benar-benar nggak masuk akal banget kalau sampai itu alasannya baling-baling. Karena luka goresan ini seharusnya berasal dari yang lain, bisa dari manusia, bisa juga dari benda-benda lainnya, yang pasti bukan dari baling-baling. Dan pada penjelasannya semalam, Dr. Porntip bilang mengenai luka lebar yang 30 cm itu juga bukan dikarenakan baling-baling, karena benar-benar nggak masuk akal banget, karena luka ini adalah sekali gores dan rapih banget. Nah, jadi menurut Dr. Porntip, ini aneh saja kalau sampai disimpulkan bahwa luka ini terkena baling-baling. Ditambah ada luka goresan-goresan kecil di pahanya Teng Mo yang sebanyak kurang lebih 10 goresan dan juga 10 goresan lain di bagian tubuh Teng Monida, kaki dan juga punggung. Jadi di sini Dr. Porntip sepertinya menantang penjelasan dari tim penyidik Nonthaburi, karena tim penyidik kan menjelaskan bahwa ini adalah luka terkena baling-baling. Nah, di sini Dr. Porntip masih nggak masuk akal aja kalau luka ini adalah luka baling-baling. Dan juga seperti di video kemarin aku menjelaskan, di sini ada luka tusukan, yaitu 5 tusukan. Nah, diduga tusukan inilah tusukan yang dilakukan oleh benda ini, teman-teman. Nah, ini terdapat di beberapa bagiannya, bahkan di buah dada dari Teng Monida itu terdapat tusukan juga ya, hingga bolong berlobang. Tapi di sini yang menjadi pusat perhatiannya itu bolongan atau tusukan yang berada di kakinya Teng Mo.
itu benar-benar agak lebar, bolongan itu sebesar ibu jari. Nah, di sini bolongannya tidak diketahui kedalamannya itu seberapa karena daging atau lemak yang berada di dalam bolongan itu sudah keluar. Jadi tidak diketahui seberapa dalam bolongan itu karena lemak dan juga daging Teng Mo itu keluar dari bolongan itu. Jadi di sini tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai seberapa dalam bolongan itu. Dan kemudian di tangannya Teng Mo ini, dia itu ketika ditemukan tangannya ini mengepal, teman-teman. Maksud dari kepalan tangan ini, Dr. Pontip bilang bahwa Teng Mo Nida ini sebelum meninggal seperti minta tolong. Dan di kepalan tangan ini terdapat pasir, teman-teman. Dr. Pontip juga menjelaskan bahwa penyebab kematian Teng Mo Nida itu karena terdapat pasir dan air di paru-parunya Teng Mo. Nah, ini yang menyebabkan Teng Mo Nida meninggal. Tapi kan itu hanya penyebab meninggalnya gitu, terakhirnya. Nah, ini kan kita nggak tahu sebelumnya itu Teng Mo ini apakah dianiaya dulu hingga lemas, baru diceburkan, dan akhirnya tenggelam ya setelah tidak berdaya. Nah, itu kan jadinya Teng Mo menghirup air sehingga air dan pasir ini masuk ke dalam paru-parunya Teng Mo. Itulah yang menyebab terakhir kalinya Teng Mo Nida ini meninggal. Apabila pasir itu masuk ke dalam tubuh ya, ke dalam paru-paru, itu akan menyebabkan sesak napas, lemas, dan akhirnya meninggal. Oke, kita lanjut teman-teman, itu penjelasan dari Dr. Pontip ya. Nah, sekarang kita lanjut ke tim penyidik Kepolisian Nontaburi yang sudah menjelaskan rangkumannya pada hari ini 26 April tahun 2022. Kemudian tim penyidik menjelaskan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Robert. Di antaranya adalah yang pertama, tindak semena-mena atau ugal-ugalan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Dan yang kedua, membuang sampah ke sungai, yang dimana sungai itu menjadi tempat pusat perekonomian. Jadi istilahnya Robert ini membuang sampah di tempat yang dimana sungai itu adalah jalur perekonomian dari masyarakat Thailand. Dan kemudian pelanggaran yang ketiga yang dilakukan Robert adalah menjadi nahkoda kapal tanpa ijazah atau tanpa SIM. Oke, kita lanjut ke Gatik. Pelanggaran yang dilakukan oleh Gatik di sini, tim penyidik kepolisian Nontaburi juga menjelaskan berikut adalah pelanggaran-pelanggaran serta pasal-pasal yang dikenakan oleh si Gatik. Gatik dikenai pelanggaran merusak, menghilangkan, menyembunyikan, mengambil, menghancurkan, yang menyebabkan kerugian, serta pelanggaran berikutnya yaitu memberikan pernyataan yang salah atau kesaksian palsu terhadap penyidik sehingga mempersulit tim penyidik untuk melakukan tugas, yang mana perbuatan ini dapat merugikan orang lain atau publik. Dan kemudian tim penyidik kepolisian lanjut menjelaskan mengenai pelanggaran yang didapat oleh si Sen. Si Sen ini dikenakan pasal bertindak sembarangan atau kelalaian yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Nah, jadi si Sen ini hanya dikenakan pasal kelalaian. Di antara semuanya, si Sen ini mendapat pasal yang paling ringan, hanya pasal kelalaian. Dan kemudian lanjut, tim penyidik menjelaskan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Job. Di sini Job menerima hukuman atau pelanggaran yaitu menghancurkan, menghilangkan, atau menyembunyikan barang bukti, serta membuang sampah atau limbah ke sungai. Hanya itu pasal atau pelanggaran yang dikenakan oleh si Job. Dan di sini ada seseorang misterius lagi, satu orang di sini nggak ada fotonya ya, teman-teman bisa lihat kan. Nah, di sini dijelaskan bahwa orang itu terkena pasal menghancurkan, menyembunyikan, atau menghilangkan barang bukti dan melaporkan kebohongan tentang tindak pidana kepada penyidik yang dapat merugikan orang lain atau masyarakat. Oke teman-teman, itu dia tadi pelanggaran-pelanggaran serta kesimpulan dari tim penyidik kepolisian di Nontaburi. Jadi semua data-data ini, bukti-bukti yang sudah dikumpulkan ya, itu akan dilimpahkan semua berkasnya ke kejaksaan. Nanti kejaksaan akan memeriksa kembali apakah bukti-bukti semua data-data ini sudah kuat, sudah sesuai dengan kenyataan dan juga kesaksian yang diberikan oleh para saksi yang ada di speedboat, dan semuanya cocok, maka kejaksaan akan menerima data tersebut dan akan segera memproses hukuman yang akan diterima oleh para saksi atau para pelaku yang ada di speedboat itu. Dan di sini tim penyidik kepolisian juga dalam menjelaskannya itu dia memakai proyektor gitu ya teman-teman. Di sini dia juga menjelaskan bagaimana paha Teng Mo ini bisa terkena baling-baling. Jadi di sini tim penyidik menyatakan bahwa paha Teng Mo itu murni terkena baling-baling. Nah, ini adalah rekonstruksi atau simulasi yang dilakukan oleh tim penyidik. Nah, seperti ini teman-teman kira-kira simulasinya yang terjadi kenapa luka itu lurus. Nah, teman-teman bisa lihat di sini banyak pro kontra dari masyarakat Thailand juga karena
yang dicontohkan bagian sebelah mana, yang kenanya sebelah mana, itu benar-benar nggak sesuai banget gitu. Jadi masyarakat Thailand berpikir bahwa ini hanya untuk mengecohkan masyarakat saja gitu. Jadi masyarakat Thailand bilang jangan membodohi kami, ini contoh dengan aslinya itu tidak sesuai. Jadi yang diberikan contoh itu arahnya kemana, dan nyatanya luka itu kan tegak lurus. Jadi video contoh yang dibuat oleh tim penyidik Nontaburi ini tidak sesuai gitu sama arah luka yang terdapat di pahanya Teng Mo yang sepanjang 30 cm itu. Tapi ya mau bagaimana lagi ya teman-teman, kasus ini akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Nanti mari kita lihat aja apakah di kejaksaan ini cocok semua data-data yang sudah disimpulkan dan dirangkum oleh tim penyidik. Kalau cocok, maka kasus ini akan terus diproses hingga nanti semua pelakunya ini akan dipenjara sesuai dengan pelanggarannya masing-masing. Oke teman-teman, itu aja kabar yang bisa aku sampaikan pada hari ini. Dan kalau ada kabar terbaru lagi, aku akan segera mengupdate-nya untuk teman-teman semua langsung dari Bangkok, Thailand. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe. Jangan lupa di-like, komen, dan juga di-share video aku ini. Dan makasih teman-teman yang udah nonton, aku pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di next video. Bye-bye!